Ini adalah kisah nyata yang aku alami. Dibilang indigo, aku bukanlah indigo. Tapi aku bisa merasakan, bahkan melihat yang tak kasat mata. Dan terkadang ada beberapa yang mengajak komunikasi, tapi tidak sering. Waktu itu, aku bekerja di salah satu konveksi di Jakarta. Aku tinggal di kontrakan sendiri. Nah, kontrakan itu, kata orang sekitar, sudah lama gak ditempati karena ada yang pernah bunuh diri di situ. Dan yang bunuh diri itu seorang dukun. Tapi aku biasa saja, tidak ada rasa takut, malah aku nyaman di situ. Suatu malam ada keponakanku yang mau menginap. Ketika kita tidur, tiba-tiba ada yang nyiram air kopi dari atas plafon. Padahal di atas plafon gak ada lubang ataupun celah sedikit pun yang membuat air bisa masuk ke dalam kamar. Alhasil kepala kami pun basah dan air kopi itu pun masih ada. Kejadian itu terjadi jam 10 malam. Nah, pas jam 1 malamnya, aku kebelet buang air. Karena firasatku jelek, aku minta antarin keponakanku, karena kamar mandinya di luar. Sesampainya di kamar mandi, aku dengar di dalam kamar mandi ada suara orang ketawa. Terus aku tanya ponakanku, "Dek, kau dengar tidak?" Dia jawab, "Udah kak, cepetan, jangan banyak tanya." Jawabnya sambil gemetar. Sudah selesai pas keluar kamar mandi, tiba-tiba terbang di atas atap kontrakanku sesosok Mbak Kun. Seketika kita berdua langsung lari masuk kontrakan. Keesokan harinya, ponakanku pulang, katanya nggak betah. Ya mau nggak mau, aku sendiri lagi di kontrakan. Semenjak kepulangan keponakanku, malam itu tidak ada gangguan sama sekali. Tapi pas aku bangun pagi, aku kaget bukan main. Bantal bahkan sekamarku dipenuhi belatung. Di situ aku nangis. Kenapa bisa kejadian kayak gini menimpaku? Tapi aku nggak cerita ke siapa-siapa. Aku langsung membersihkan semua belatung itu. Sekalian aku mandi karena harus berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, badanku terasa panas. Aku menggigil, perut pun kayak diaduk-aduk mau muntah. Pas di dalam toilet, aku muntah tapi yang keluar belatung. Karena ngerasa ada yang tidak beres denganku, aku minta izin buat pulang. Sesampainya di kontrakan, aku langsung tidur. Dan bangun-bangun, jam sudah menunjukkan angka jam 10 malam. Setelah bangun, aku merasa agak enakan. Semenjak kejadian hari itu, aku selalu diganggu. Bahkan aku terkadang merasa ada yang memanggilku. Ketika bekerja pun gak bisa fokus. Pernah suatu malam, di sekitar jam 2-an di konveksi tempatku bekerja, masih suasana istirahat. Aku melihat bos konveksi itu datang ngelilingin buat cek barang dan target kerja. Aku bilang ke temanku, "Tumben bu, bos jam segini datang, ngecek barang ya?" Tapi jawaban temanku bikin aku bengong. Dia bilang, "Ih kamu, ngaco. Di mana bu bos? Nggak ada. Kamu salah lihat kali." Padahal aku bener-bener lihat kalau itu bu bos. Tapi teman-teman nggak ada yang lihat. Dan pas aku lihat lagi, bu bos itu udah nggak ada. Banyak banget hal-hal di luar nalar yang terjadi karena aku sering kesurupan. Aku diobatin bibi dengan cara diruqyah oleh seorang ustadz. Tapi nihil hasilnya. Ustadz itu nggak sanggup. Bahkan kata bibi, ustadz itu terpental pas ngadepin aku. Karena diruqyah gagal, pamanku mengajak ke daerah Bekasi untuk berobat juga. Katanya di sana ada yang bisa menyembuhkan, tapi hasilnya sama, gagal. Dukun itu malah sakit setelah mengobatiku dan mundur. Karena nggak ada yang bisa, aku kembali lagi diruqyah. Tapi kali ini aku muntah. Bahkan yang meruqyah ada 4 orang secara langsung. Di situ aku muntah berkali-kali. Setelah direbahkan, badanku keluar seperti laron dan ulatnya. Tapi belum sembuh juga. Karena di sana ngerasa nggak ada yang bisa ngobatin aku. Akhirnya aku pulang kampung, dijemput sama ayahku. Di kampung, aku diobatin banyak dukun, ustadz, bahkan yang bilang bisa mah banyak. Tapi nggak bisa menyembuhkan. Malah hanya membuat badanku sakit. Sampai aku gak bisa bangun karena banyak bekas lebam. Kemudian, tepatnya sore hari sekitar jam 5 sore, aku mandi di rumah.
Tapi setelah mandi, badanku gerah, panas, terasa seperti tercekik dengan rasa panas. Kemudian aku putusin buat mandi lagi jam 5.30. Setelah mandi, malah badanku gemetar, dingin, mau gigil rasanya gak sanggup buat duduk. Aku masuk kamar selimutan dan tidur. Tapi anehnya, dan mungkin sebagian dari kalian gak akan percaya, setelah aku bangun, aku bukan di rumah. Aku berada di kampung sebelah. Malah kata orang, aku ditemukan di kuburan. Ada yang lihat juga, katanya aku melayang, kakiku gak napak tanah. Di rumah warga, aku bangun dan bingung, kenapa aku ada di situ, padahal aku tidur di kamarku sendiri. Dari situ aku dijemput ayah, karena ada yang mengabari keluargaku. Aku pun dibawa pulang. Sebelum sampai rumah, tiba-tiba motor ayahku berhenti. Berat, kata ayah, motor sampai tidak bisa jalan. Setelah ayah membaca doa, alhamdulillah motor kembali jalan. Sesampai di rumahku, di situ udah banyak orang yang ngumpul mau lihat keadaanku saat itu. Karena berhubung aku lemes, mau ngomong pun susah rasanya, karena badan terasa sakit semua dan kakiku banyak lukanya. Entah jalan mana yang aku tempuh sampai kakiku penuh sama luka goresan. Selang beberapa bulan, aku pun nikah. Gak ada yang aneh-aneh lagi. Setelah 3 bulan menikah, dan posisi aku sedang hamil 1 bulan, aku kerasukan lagi. Berobatlah aku di suatu tempat yang jauh. Khawatir juga karena lagi mengandung, takut kenapa-napa sama calon bayi aku. Tapi ya mau gimana, mungkin memang jalannya harus kayak gitu. 7 Jumat aku harus ke situ terus diobatin. Kadang kumat, kadang juga enggak. Pas pengobatan terakhir, aku dibawa oleh dukunnya untuk mandi di sebuah kolam. Di situ aku kumat lagi, karena yang kulihat saat itu semuanya ular. Air yang tadinya jernih berubah jadi banyak ular di situ. Aku histeris, antara sadar dan enggak. Dukun itu menyuruh aku untuk berendam di air itu, sedangkan yang kulihat banyak sekali ular di dalamnya. Aku nolak, tapi dipaksa berkali-kali, dipaksa bahkan disuruh minum air itu. Setelah pulang, aku gak mau ke situ lagi, dan mata batinku sudah ditutup. Alhamdulillah, sekarang aku sudah sembuh total dan tidak kumat lagi. Dan bayi yang di perutku sekarang sudah berusia 3 tahun, dia gadis yang kuat.